meriah. Jumat Agung, orang boleh lihat, dan hari kenaikan Tuhan Yesus. Di Indonesia ini kita bersyukur, itu dibuat banyak perayaan orang Kristen. Kalau dibanding dengan perayaan agama lain, di kalender kita mungkin orang Kristen paling banyak. Tapi sayang, kesempatan itu kurang dihargai, sementara negara meliburkan. Bahkan sengaja, ya, itu tanggal-tanggal bagus, tanggal kejepit diisi lagi oleh pemerintah libur supaya umat Kristen leluasa. Tapi sayangnya dipakai orang yang itu Kamis, Jumat, Sabtu, karena banyak juga orang libur Sabtu, itu dipakai buat jalan-jalan. Sebenarnya itu jalan untuk kita leluasa merayakan, bukan sekedar memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan. Bayangkan dia naik, itu punya makna yang luar biasa. Mari kita buka kitab-kitab Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di hadapan Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang memberi waktunya membaca, merenungkan, dan melakukan pesan firman Tuhan. Saudara, Injil Lukas ini ditulis oleh seorang yang sangat pintar, tapi menyerahkan diri untuk menjadi rasul. Itu seorang dokter, Lukas, seorang tabib. Lukaslah juga yang menulis surat Kisah Para Rasul. Dalam suratnya ini, saudara, ditulis judulnya ayat 50, kenaikan Yesus. Dan dalam kitab Kisah Rasul pasal 1, Rasul Lukas itu juga menceritakan perihal kenaikan Tuhan Yesus. Jadi untuk Dr. Lukas ini sangat peduli, sangat cermat. Namanya dokter begitu teliti, begitu penting kisah kenaikan Yesus Kristus yang harus kita hargai, saudara kekasih. Nah, topik firman Tuhan hari ini adalah Yesus memberkati orang yang mau ikut dia. Yesus memberkati orang yang mau ikut dia. Kita lihat ayat 50, Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Yesus membawa, berarti Yesus memerintahkan murid-muridnya dan pengikutnya. Dan umumnya itu orang-orang Galilea. Itu jelas di kitab Kisah Para Rasul. Itu sebabnya setelah Yesus terangkat tinggi, ditutupi oleh awan. Ketika Yesus terangkat dengan perlahan, awan kemuliaan, bukan awan biasa, awan surga, awan menggambarkan kemuliaan Tuhan. Jadi begitu agung. Dan malaikat datang berkata, hai orang Galilea, mengapa terus berdiri menatap ke langit? Itu Kisah Para Rasul pasal 1. Dia yang telah pergi itu ke surga, dia akan datang lagi ke tempat ini. Jangan terus di tempat ini. Ikuti perintahnya. Jangan hanya mengikuti perintah sampai di tempat ini. Jadi poinnya sama kita orang Kristen, saudara, kita yang diselamatkan ya akan nanti bersama dengan dia adalah orang yang mau mengikuti arahan Tuhan. Dan orang-orang ini, orang Galilea, bukan orang-orang yang hebat. Orang Galilea, penduduk pantai Danau Galilea,
itu seperti laut luasnya. Mereka rata-rata adalah orang-orang biasa, bangsa campuran Samaria dan orang Yahudi. Mereka orang-orang yang kasar, umumnya nelayan, pendidikannya sederhana semuanya. Dan itu yang dipakai Tuhan. Yesus banyak punya pengalaman ada di Galilea, bagaimana menangkap murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu di Galilea. Dan banyak lagi Tuhan melakukan mujizat di Danau Galilea, Petrus yang hampir tenggelam. Yesus mengajak sarapan pagi di pantai Galilea. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa di Galilea, dan itu dialami oleh orang-orang yang sederhana. Dan satu kali setelah selesai Tuhan Yesus membimbing murid-murid para rasul 3,5 tahun. Semua dalam hidup ini ada waktunya, saudara. Demikian juga waktunya Yesus berada di dunia, memberitakan kabar baik melalui murid-murid untuk terus disampaikan. Dan juga orang yang sudah menerima itu meneruskan lagi sampai ke ujung bumi, sampai ke diri kita. Dan kita juga harus teruskan lagi. Saudara, berita Injil harus kita beritakan. Menurut penelitian bahwa Indonesia terbanyak di dunia menggunakan handphone. Terbanyak. Jadi tidak ada lagi istilah kalau udah sampai di handphone, sudah ada di situ jaringan firman Tuhan, baik melalui YouTube, kesaksian, ujian penyembahan, pelajaran-pelajaran apologet, dan banyak sekali. Jangan pakai media TikTok buat yang aneh-aneh. Pakai untuk ujian penyembahan, entah apapun itu, atau pelajaran tentang memuji Tuhan, belajar bernyanyi, pokoknya tentang firman Tuhan, atau mengajari anak sekolah minggu, apa saja. Karena Indonesia terbanyak pakai handphone. Anak kecil pun. Ini negara ini luar biasa. Ya. Dan tidak cukup satu handphone satu rumah. Suami istri ada, satu orang bisa 4 handphone. Ya luar biasa. Anak-anak 5 anaknya semua punya handphone. Dan yang 5 ini kalau gede, satu orang bisa 3. Satu buat jualan, satu buat chatting, satu buat gaya-gaya. Amin. Hati-hati. Bahkan kalau udah rilis yang terbaru, buanglah sudah lama. Kasih orang beli yang terbaru. Apa yang didapat? Apa yang didapat? Indonesia menjadi sasaran pasar dunia dari handphone. iPhone ketika muncul, Indonesia coba-coba menolak karena tahu Amerika ini sasaran terbaik. Tutup, tidak boleh buka pabriknya iPhone, tapi deal bayar sekian, karena tahu orang Indonesia paling rakus dengan handphone. Jadi dibuka walaupun negara bayar luar biasa. Buat Amerika itu baru iPhone, belum yang lain-lain. Itu baru iPhone. Siapa di sini yang nggak punya handphone? Yang nggak punya? Nggak ada berani katakan, karena semua punya. Ada dengar firman Tuhan dari situ? Halo, ada? Ada mendapat berkat dari semua tentang firman Tuhan? Jadi saudara kekasih, pakai untuk itu, untuk banyak belajar praise and worship. Kita paling ketinggalan praise and worship. Banyak kunci-kuncinya, chordnya, lagu-lagunya, jangan itu saja. Bagaimana yang pujian yang lebih klasik, bagaimana kita bisa menarik lagu-lagu lain, saudara, ke musik kita, karena kita monoton musiknya, begitu aja gayanya.
Asal diambil satu lagu yang lain udah langsung buyar, nggak tahu kita bagaimana menyanyikannya. Padahal ada banyak lagu rohani yang indah di luar daripada pop. Musik gereja kita masih musik pop kontemporer yang selalu itu saja, sangat sederhana. Dan itu pun kita sering tidak kuasai. Padahal untuk mengundang hadirat Tuhan diperlukan musik yang indah. Dan musik kita sekarang ini kan munculnya kan baru di abad-abad akhir-akhir ini. Kalau dulu kan nggak seperti ini, nggak seperti ini. Tapi sayang sekali kita itu pun kita tidak mau belajar. Nah, jadi firman Tuhan harus sampai melalui berbagai media. Yesus katakan ketika dia mulai, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Aku pasti menyertaimu. Jadi artinya saudara kekasih, kalau saudara sudah mendengar Injil itu, saudara harus hargai. Dan hari ini kita memperingati Dia yang kita agungkan, Dia yang diutus Bapa menjadi manusia, menjadi daging. Dia rela mati bagi kita untuk menebus kita. Dan dia sekarang kita pesta rayakan, dia naik ke surga. Dengan tanda kutip, sediakan tempat bagi kita. Apa iya? Saudara yakin? Hanya Tuhan yang tahu loh. Kita baru dalam perkataan. Sebab ada juga ayat yang lain mengatakan, hanyalah engkau pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Engkau berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan mujizat demi namamu. Aku telah ini makan bersama dengan engkau. Makan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi orang yang mau benar-benar ikut Tuhan, orang-orang Galilea, dia bilang, ayo bernostalgia dulu. Kenapa Tuhan mau berpisah? Ayo ikut aku ke Bukit Zaitun. Itu ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Dia pergi ke bukit di dekat Betania. Kenapa mesti ke situ, ke Bukit Zaitun? Ini punya memori yang luar biasa. Bukit Zaitun ada banyak ditanami pohon zaitun. Pohon zaitun punya makna. Minyak zaitunlah pada zaman itu, belum ada solar, belum ada bensin zaman itu, belum ada minyak tanah. Minyak zaitunlah minyak yang dipakai, salah satu bahan dasar mengurapi seorang menjadi raja dan lain sebagainya. Minyak zaitun juga untuk menghidupi lampu-lampu di bait Allah, lampu-lampu secara umum juga minyak zaitun. Minyak zaitun gambaran pengurapan. Jadi bukan main-main. Dan Yesus seringkali pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa, bahkan mengajak murid-muridnya berdoa di Bukit Zaitun. Jadi kenangan tentang Bukit Zaitun, bukit yang bisa memandang dari bukit, itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus mau jadikan tempat itu kenangan terakhir juga sebelum dia naik ke surga. Jadi mengajak orang banyak. Dan umumnya mayoritas penduduk Galilea, mereka mengikut Tuhan. Ini mengenai tentang berkat. Berkat itu ada di Bukit Zaitun dan diberikan kepada orang yang datang. Sebabnya setiap hamba Tuhan kalau selesai ibadah pasti dia angkat tangan mewakili pesan Tuhan untuk turunkan berkat. Jangan pernah tinggalkan gereja sebelum tangan itu turun. Tadi Pak Gembala nyanyi tidak konsentrasi karena melihat di luar begitu buyar orang lalu-lalang, bukan anak kecil ya, yang dewasa. Kalau terlambat, duduk ke depan, lihat tempat, jangan di luar. Mungkin kita juga pilihkan 2 kursi tambah ya. Jadi itu langsung hilang. Ada lagu sederhana itu, tapi karena melihat itu udah musik rupanya udah nyanyi. Ini dia. Jadi mari kita sungguh-sungguh kalau ibadah itu betul-betul ibadah yang tidak main kecuali baca Alkitab di situ ya. Ini kita harus tahu tata tertib beribadah. Ibadah betul-betul cari tempat yang nyaman. Jangan cari tempat yang bisa lihat-lihat keluar.
Ya, itulah ibadah. Nah, kita melihat saudara apa yang terjadi setelah mereka mengikut, diajak, ayo, mari. Karena Tuhan Yesus juga merasa sedih. Tak lama lagi mereka tidak akan melihat aku lagi, tidak merasakan lagi kasihku secara nyata. Mereka tidak bisa menjamah lagi jubahku. Mereka tidak melihat lagi bagaimana aku menolong mereka melakukan mujizat secara langsung. Di dekat Betania, dikatakan keluar kota. Keluar kota di daerah Bukit Zaitun itu, dalam kitab Kisah Para Rasul dijelaskan seperjalanan Sabat jauhnya. Kalau dikatakan seperjalanan Sabat, rupanya hari Sabat ada aturan berapa kaki, berapa mil atau berapa kilometer atau berapa meter yang bisa dijalani. Itu peraturan orang Advent, orang yang menjalankan peraturan Sabat atau Torah. Jadi dihitung itu. Jadi kalau katanya seperjalanan Sabat itu batas yang bisa dijalani. Melihat kalau orang Advent, anak boleh nggak sampai pergi hari Sabtu? Berapa meter dia berjalan pun diatur. Kalau kita hari Minggu, ya sahabat juga dari Minggu, suka-suka kita, mereka pantang tidak beribadah. Jadi seperjalanan Sabat nggak boleh lewat. Dan Tuhan Yesus tahu peraturan Sabat itu. Itu hanya beberapa ribu langkah. Sampailah di Bukit Zaitun. Jadi semua ayat, kata, titik, koma di Alkitab ini punya makna. Terus sebenarnya dalam kitab Wahyu dikatakan tidak ada satu iota pun yang tidak digenapi, yang tidak punya arti di Alkitab ini. Tidak ada yang tidak tergenapi. Setiap kata. Kalau mau dijelaskan lagi, apa itu Betania? Boleh dijelaskan. Apa itu Bukit Zaitun? Kenapa seperjalanan Sabat? Kenapa jumlah ikan itu 350 ekor? Kenapa tidak 500? Itu semua ada. Kenapa mesti 10 hari? Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turun Roh Kudus, semua ada makna. Kenapa 20 hari setelah kebangkitan, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia datang? Semua ada makna. Itu Alkitab. Dan semua kisah di Alkitab ini bukan khayalan, bukan dongeng seperti agama lain. Semua sesuai dengan fakta historis. Amin Bapak Ibu. Nyata bisa dilihat. Dan nyata Yesus itu Tuhan. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia berbikin agama lain. Di situ mati-matilah dia. Tapi Yesus, dia menang atas maut. Dia bangkit karena dia memang dari surga, karena memang dia Allah. Dia Allah. Itu sebabnya dia bisa terbang ke surga. Di rumah Bapaknya, rumah dia. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya itu menandakan semua kuasa diberikan kepada dia, supaya semua orang bertekuk lutut di kaki Yesus. Semua kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepada siapa? Pada Yesus. Dan seperti pujian tadi, Allah-Allah lain mengatasi, ya, akan bertekuk lutut di kaki Yesus. Semua Allah-Allah lain, Allah ini, Allah ini, Allah ini, Allah ini, Allah-Allah dunia yang diperalahkan, semua nanti harus bertekuk lutut, sebab dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi terima kasih saudara yang hadir pada perayaan hari kenaikan Tuhan. Hargai Tuhan yang repot-repot, Allah yang menjadi manusia. Dia naik ke surga untuk siapkan tempat. Tuhan hanya prepare. Dia hanya prepare. Dia hanya prepare. Tapi siapa yang masuk? Yang memprepare dirinya. Dia hanya siapkan coupling, tapi siapa nanti yang bisa duduk di situ? Dia yang tentukan. Dia hanya siapkan. Diperlukan iman, pengharapan, dan kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dalam karunia Tuhan, tetapi iman
Yang tinggal tetap adalah iman, pengharapan, dan kasih. Di luar itu tidak ada. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu dulu kita lihat. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Karena kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Dr. Lukas menceritakan ketika Yesus sedang memberkati. Ketika ia sedang memberkati mereka, jadi yang diberkati hanya yang datang ke gereja yang diberkati, dan malas ke gereja tidak diberkati. Lalu ketika dia sedang memberkati, jadi waktu dulu itu masih cerita-cerita, dulu pesan-pesan, wejangan. Saudara, hidup ini itu tidak permanen di dunia. Ada waktunya lahir, dibesarkan, ada waktu berpisah, saudara. Suami istri ada waktunya berpisah, namun tidak lewat kematian. Dengan anak juga bisa berpisah, karena rumah tangga mungkin, karena merantau. Jadi saudara, dalam hidup ini ada pertemuan, ada perpisahan. Seorang anak kecil dibawa oleh ibunya ke mall, sibuk memilih apa. Anak itu juga lihat mainan, tidak terasa bergeser anak, lepas dari pegangan ibunya, jalan tak kemana, asik dengan yang indahnya mall. Satu kali si anak sadar, mama mau beli ini mainan, mama tidak ada. Dia mulai bingung, asal jalan ke sini dicari mamanya, tidak ada, asal lari, semua dia cari, tidak ada. Apa terjadi? Sadarlah dia bahwa dia telah berpisah dari mamanya. Apa yang dilakukan? Menangis. Mama. Dari malam waktu kami kebaktian, satu anak kecilku, kali si bapak keluar sebentar. Waktu itu si anak pergi ke dalam, pas dia mau ke ruang tengah, mau lihat bapaknya tidak ada, langsung berteriak. Lari bilang mamanya ke dalam. Itu baru perpisahan kayak gitu, belum perpisahan benar-benar. Jadi saudara, jangan kira semua kita utuh setiap keluarga, ada waktunya berpisah. Jadi selalulah kita berbuat baik ketika masih ada. Amin. Tidak selama kita di dunia itu kan kita tinggalkan dunia. Saudara, kemana kira-kira? Ini Yesus sudah siapkan tempat. Yang datang yang diberkati. Poin yang kita lihat. Yang datang udah disiapkan bagi yang gak datang. Tapi karena gak datang, gak diberkati. Amin. Amin. Jangan gampang asal comot. Dia pergi, siapkan tempat buat kita, enak aja. Sementara kita menghina dia, nggak pernah ikut dia. Coba saudara seperti itu, selalu menghina saudara, menyakiti hati saudara, terus tiba-tiba dia ngaku, orang itu mau kasih berkah sama aku, satu mobil terbaru. Kira-kira yakin? Yakin? Orang di dunia aja gak ada yang mau bodoh kayak gitu, apalagi Tuhan. Itu gampang kita mengatakan, dia sudah siapkan tempat bagi kami. Ya memang dia siapkan, tapi akankah itu saudara miliki? Datang sama Tuhan, amin. Amin. Sebab harga kematian Tuhan itu mahal. Ya, mahal. Dibeli dengan harga yang mahal. Darah Yesus. Dan ketika dia terus memberkati dia memang bentang kata, wah
Sudah mulai Tuhan memberkati. Dr. Lukas menceritakan di dalam ayat ini, saudara kasih, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi saudara, perpisahan itu tidak mendadak, enggak begitu. Perlahan, lagi berbicara, maka tangannya lepas. Perlahan, jadi mereka melihat, lalu bisa terangkat. Dan ketika mereka memperhatikan, makin tinggi terangkat, makin tinggi. Apa ya? Kalau saudara memperhatikan, ada di situ saksi mata terangkat ke surga. Apa yang saudara temukan di dalam diri Yesus? Ini pertanyaanmu. Apa yang saudara temukan? Ketika dia mengangkat tangannya, ketika mulai terlepas kakinya dari tanah, dari bukit Zaitun. Bapak Gembala membayangkan, kalau bagian paling dekat dari kita mata, pasti Bapak Gembala lihat kakinya yang berlubang batu. Itu terpaku karena aku. Itu tidak hilang bekasnya. Tangannya yang terbentang memberkati, akan saudara lihat tangan yang berlubang paku itu tidak hilang. Untuk membuktikan kita ditebus oleh darahnya, supaya kita tidak main-main. Tuhan Yesus memberkati dengan tangan yang berlubang supaya kita ingat. Dan ketika mereka melihat itu, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah dia. Kata menyembah dalam bahasa Yunani Alkitab ini proskuneo, artinya saudara sujud, udah berlutut, turunkan lagi kepala ini sampai ke tanah, merendahkan diri, kemudian bangkit lagi, mengangkat tangan menyembah. Dan disebut menyembah dalam kata proskuneo ini mengucapkan kata-kkata kagum. Kalau saudara hadir di situ, apa yang saudara ucapkan? Ketika ada orang ulang tahun atau ulang tahun pernikahan atau apalah, pasti orang mengucapkan selamat ini, semoga ini, semoga ini. Kalau kita kagum dengan seseorang, kita bisa puji apa yang ada pada diri dengan kata-kata. Kalau orang memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, kita akan katakan sesuatu. Demikianlah kata menyembah proskuneo, tidak diam. Di gereja kita kalau memang ada penyembahan, dikatakan jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Mereka memuji menyembah Tuhan. Mungkin mereka sambil menangis, tapi menangis bahagia. Wah, benar Tuhanku ajaib. Poin sama kita saudara, orang yang mau datang sama Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan di tahun ini 2026, Tuhan memberkati saudara yang mau datang. Amin. Dan tetaplah ikut Tuhan. Dan yang tidak ikut perintah itu tidak dapat berkah. Dan yang kedua saudara, orang yang datang kepada Tuhan dan ketemu Tuhan yang naik ke surga itu menyembah Tuhan. Sebentar malam perayaan hari kenaikan Tuhan buat gereja kita, doa 10 malam saya berhati. Ayatnya selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kalau tadi anak yang ditinggal orang tua menangis, tetapi murid ini ditinggal Tuhan Yesus sukacita karena ada pesan berkat. Berkat sudah diberikan, sudah menyembah, ada janji-janji Tuhan. Mereka pulang ke Yerusalem, ke gereja mereka, berdoa 10 malam. Amin Bapak Ibu. Itulah perayaan ini kita rayakan. Mereka ke Yerusalem berdoa, minta kuasa. Saudara, saya butuh kuasa Roh Kudus selalu memenuhi
Itu seperti minyak, saudara, kadang berkurang. Terus sebabnya Daud berkata, jangan ambil rohmu dariku, jangan ambil rohmu dariku. Urapan bisa berkurang. Seperti saudara isi bensin, bahan bakar, saudara ada power buat bisa. Kalau dipakai kan ada meterannya itu berkurang terpakai. Kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. 2 tahun lalu itu tahun lalu berkatnya. 2 tahun ini lain lagi doanya berkatnya. Datang lagi, saudara. Pak Gembala akan berusaha sekuat sebisanya minta Tuhan dari Tuhan memotivasi saudara dalam doa sebenarnya. Saya punya pergumulan yang banyak. Saya butuh doa, saya butuh kuasa Roh Kudus. Kalau mungkin saudara tidak punya pergumulan, nggak usah diberi Tuhan itu. Tapi kalau saudara masih butuh sesuatu, datang di kaki Tuhan, berdoa, minta penolong itu. Bukan kebetulan Allah kita disebut Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu ada dalam kepribadian. Dalam perjanjian lama dia benar-benar satu, once. Tapi ketika Yesus dibaptis, Allah Tritunggal dinyatakan. Roh Kudus menyatakan diri bagaikan seekor burung merpati. Inilah anak yang dikasih. Ketika langit terkoyak terbuka, Bapa di surga berkata, ini Yesus anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Turunlah Roh Kudus atas dia. Dan Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Untuk apa? Yesus mati wafat untuk menebus dosa kita. Roh Kudus dikirimkan untuk menolong kita. Amin. Kita tidak bisa lagi lihat Tuhan Yesus, kita hanya bisa rasakan kehadirannya melalui Roh Kudus. Miliki Roh penolong, Roh penghibur. Tadi puji-pujian, ya Roh Kudus, Kau penghibur dan penolong. Dia butuh. Itu sebenarnya kita memiliki, bahwa kita tidak ditinggalkan diam, dikirim penolong yang lain. Tidak bisa kelihatan. Yesus naik ke tempat yang tinggi supaya dia bisa melihat. Sebab kalau dia di bumi saja, kalau dia lagi di Yerusalem, dia tidak ada di Betania. Ketika Yesus ada di dunia, dia tidak hadir secara fisik. Tidak. Kalau dia lagi di rumah ibu orang tuanya, dia tidak ada di kota lain. Nggak ada tiba-tiba, oh di sana aku jumpa Yesus, oh di sana dia mengatakan, tidak, selalu satu-satu. Ya kan? Ya Pak ya? Tapi setelah naik ke surga, di sana orang dipenuhi Roh Kudus, di sini dipenuhi Roh Kudus, situ dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa. Si penolong ini, dia bisa ada di mana-mana. Jadi miliki dia. Itu yang membuat kita kuat, Bapak Ibu. Amin. Selalu menolong kita. Makanya berdoa dalam bahasa roh dengan keluhan kita. Kenapa? Seringkali kita nggak tahu berdoa. Itulah Roh penolong ini. Kalau Tuhan Yesus sederhana, dia ngajar berdoa. Berdoalah demikian, Bapa kami dalam surga. Cuman itu. Tapi ketika Roh Kudus udah macam-macam doanya, sesuai dengan karunia yang diberikan. Luar biasa. Jadi berkat yang diberikan oleh Tuhan ketika dia naik ke sorga, kita melihat banyak hal. Saudara terkasih, mendapat berbagai pelajaran. Yang pertama, ada kemenangan atas maut. Dia naik ke surga, kembali ke tempatnya awalnya semula. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur, yang kita puji sembah, yang kita ikuti itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menang. Allah yang lain adalah Allah yang mati.
dan mereka tidak di sorga tempatnya. Yang kedua, saudara, melalui kita mau ikut Tuhan Yesus, dikatakan kita akan menerima kuasa Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat tangan orang yang mau datang, tangan Tuhan yang terbuka, menunggu kita datang di bawah tangannya untuk terima berkat Tuhan. Amin. Itu poin yang kita ingat, saudara. Yang keempat, bagi orang yang mau datang tersedia tempat baginya, dan kemudian Tuhan akan datang kembali di tempat yang sama, tetapi saudara akan boleh melihat nanti kedatangan Tuhan di Bukit Zaitun juga. Kira-kira saudara boleh lihat? Ada orang saudara mau pergi ke Bukit Zaitun? Di mana saudara bisa melihat? Di mana? Handphone akan diliput peristiwa besar itu. Handphone lagi ya, diliput di semua media, sehingga tergenapi firman Tuhan, semua mata akan memandang. Nubuatan itu sudah disebutkan. Malaikat berkata, dia yang telah naik ke surga itu akan datang kembali di tempat ini. Itu pesannya. Jadi tempatnya jelas di Bukit Zaitun. Dia naik ke situ seolah-olah di atas bukit itu pintu surga, dan nanti turun juga tempatnya berjejak pertama di bumi. Di tempat itu juga, saudara kasih. Mari kita buka Alkitab kita, Nubuatan Nabi Zakaria pasal 14. Zakaria pasal 14. Buka Alkitab saudara. Zakaria pasal 14. Judulnya ditambah Alkitab, lembaga Alkitab, Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan, ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, Yerusalem akan dikalahkan loh. Orang Israel itu nanti dihancurkan, tapi nggak semuanya saudara. Artinya dikalahkan. Sekarang hanya kejagoan ya. Dia ada sempat dikalahkan, tapi nanti di situ kedatangan Tuhan dihancurkan semua yang menyerang Tuhan Yesus, yang menyerang Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Rumah-rumah akan dirampok dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Bagaimana di pertempuran? Ayat 4 jawabannya. Pada waktu itu kaki Tuhan Yesus akan bertumpu di Bukit Zaitun yang terletak berhadapan dengan Yerusalem. Di sebelah timur Bukit Zaitun akan terbelah dua. Tempat Yesus menjejakkan kakinya setelah dia turun dari surga sampai datang Tuhan yang kedua kali. Bukit itu akan terbelah dua. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya lagi ke selatan. Itu gempa kedatangan Tuhan. Dan seterusnya saudara. Jadi saudara, ada perpisahan, ada datang kembali. Kira-kira saudara nanti dibangunkan untuk bersama dia? Tunggu. Saudara, kan gak mungkin kita hidup sampai Tuhan Yesus datang, karena banyak belum jadi. Pasti kita sudah rest in peace ya. Bawa berkat Tuhan hari ini, jangan main-main. Kalau seperjalanan sahabat aja sampai dicatat di Alkitab, supaya orang tidak main-main dengan Yerusalem beribadah. Kita yang mengakui hari Minggu sebagai sahabat kita,
Jangan tinggalkan Yerusalem saudara. Hari Minggu, sadarion hari Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan beracara. Tidak yang lain. Mari kita berbicara. Biarlah Tuhan yang menguji hati kita, apakah saudara sungguh-sungguh mengikut arahan Tuhan. Mataku tertuju padamu.